Mimbar Agama Katolik. Baik pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Katolik bersama pendakwa agama Katolik Dr. Andes Aloysius Harmadi MM. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat ketemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita sedang Mijili Paskah, Sabtu malam Paskah. Ini suatu perayaan besar yang kita rayakan menjadi puncak segala hari raya bagi kita umat Katolik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Berkat Paskah untuk kita semua melimpah. Tema Paskah pada tahun 2026 di Keuskupan Agung Palembang berdasarkan arah dasar keuskupan berfokus pada tema dari kasih Allah menjadi berkah, menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Tema ini menekankan peran umat sebagai komunitas basis gerejani yang bertumbuh dalam devosi aksi nyata. Saudara-saudari yang terkasih pendengar RRI dimanapun Anda berada, kiranya kita perlu kembali menyegarkan iman kita akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita mendengarkan teks dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Kalau bacaan malam Paskah memang secara lengkap ada 8, namun kita ambil Injil ini sebagai permenungan untuk mimbar agama Katolik tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada teks ini menekankan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai kemenangan mutlak atas dosa dan maut yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Malaikat menegaskan bahwa Yesus yang disalibkan telah bangkit. Makam kosong membuktikan kebenaran firman-Nya. Perjumpaan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berbagi kabar sukacita Paskah ke seluruh dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, Paskah
atau hari raya kebangkitan Tuhan Yesus merupakan puncak dari segala hari raya dan segala hari-hari yang kita nantikan. Pada zaman itu, banyak orang yang menjadi percaya dan menjadi Tuhan Yesus Kristus, termasuk kepala serdadu, kepala pasukan juga bertobat, percaya akan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Dan masih banyak pula orang-orang lain yang juga percaya. Bahkan pada peristiwa Pentakosta ada 3.000 orang yang bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis. Namun masih banyak pula orang yang tetap tidak mau percaya akan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun sudah menyaksikan begitu banyak peristiwa mujizat yang sangat luar biasa. Namun saudara-saudari, dapat dipastikan bahwa orang yang sungguh mencari kebenaran Tuhan pasti akan bertobat dan menjadi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya tokoh inilah, satu-satunya tokoh inilah yang mampu mengalahkan dosa dan kematian dengan cara bangkit dari kematiannya sendiri. Sebelum Tuhan Yesus membuktikan mampu mengalahkan dosa dan kematian dengan cara bangkit sendiri, Tuhan Yesus sendiri juga sudah beberapa kali membuktikan bahwa Dia mampu dan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Hal itu kita bisa baca, bisa dengarkan, bisa renungkan di dalam kisah yang ditulis oleh penginjil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan. Ada juga anak perempuan Zairus ditulis dalam Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Ada juga seorang pemuda dari Naim yang ditulis oleh penginjil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Bahwa orang inilah, Tuhan Yesus inilah satu-satunya tokoh yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan dapat membuktikan dirinya yang sudah mati menjadi hidup kembali. Kepada tokoh siapa lagi kita akan mempercayakan diri kita, akan beriman kepada siapa lagi selain tokoh yang mampu mengalahkan dosa dan kematian? Mari kita pikirkan, mari kita renungkan. Tokoh inilah satu-satunya yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Padahal kita tahu, saudara-saudari, persoalan serius yang tidak bisa diselesaikan, yang tidak bisa diatasi, tidak bisa dibereskan oleh manusia, hanyalah dosa dan kematian. Sudah banyak upaya dan daya upaya, cara-cara orang bagaimana untuk tetap hidup abadi dan sebagainya. Tetapi selalu gagal, karena tidak pernah bisa mengalahkan kematian. Dengan laku tapa, dengan berbagai ramuan, dengan berbagai macam cara, manusia tetap akan menemui ajalnya, menemui kematiannya. Hanya satu tokoh ini, saya tekankan sekali lagi, hanya satu tokoh ini saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati dan juga membuktikan dirinya yang sudah bisa mati tetapi dalam waktu 3 hari dapat hidup kembali. Saudara-saudariku yang mengimani Tuhan Yesus Kristus, janganlah goyah iman kita akan kebangkitan Tuhan. Memang di luaran sana ada berbagai macam cerita tentang Yesus ini. Ada yang menceritakan bahwa Yesus itu tidak sungguh mati, karena Yesus itu orang hebat,
Karena Yesus itu orang baik dan benar yang selalu dilindungi oleh Tuhan Allah. Saudara-saudariku, kadang-kadang juga ada cerita bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang lain yang diserupakan. Seandainya saudara-saudari mendengarkan cerita seperti itu, mari kita gunakan akal sehat kita. Mari kita gunakan iman kita. Mari kita gunakan kesaksian-kesaksian apostolik. Ya. Dan mari kita renungkan secara bijak. Seandainya cerita-cerita itu benar, seandainya ya, bahwa cerita itu benar, bahwa Yesus benar-benar tidak disalib, tapi ada orang yang menggantikan, diserupakan dan sebagainya. Cerita macam itu mau memberikan pesan teladan iman semacam apa? Kalau seandainya Yesus benar diserupakan dengan orang lain, karena untuk melindungi kebaikan dan kebenaran Tuhan Yesus yang tidak berdosa dan tidak bersalah, lihatlah anak-anak dan bayi yang tanpa dosa terluka, bahkan mati karena terkena rudal bom di Timur Tengah sekarang ini. Mereka tidak berdosa. Ini membuktikan bahwa pendapat semacam itu tidak benar. Tidak sesuai kenyataan. Semestinya rudal bom tidak jatuh, bisa dibelokkan, digantikan ke tempat lain. Nyatanya banyak bayi, anak-anak yang tidak berdosa, tidak bersalah, menjadi korban kejahatan perang di Timur Tengah. Sekarang ini sedang terjadi. Semestinya, jika benar bahwa Allah dulu menyelamatkan Tuhan Yesus dengan cara menggantikan orang lain, mestinya Allah yang sama, Allah yang maha kuasa itu melihat bayi, melihat anak-anak, melihat orang yang tidak berdosa sama sekali itu bisa mengalihkan rudal, bisa mengalihkan bom, bisa mengalihkan peluru, sehingga tidak membahayakan, tidak melukai, dan tidak mematikan mereka. Tapi nyatanya banyak korban seperti itu. Jadi Allah yang sama tentulah tidak membohongi atau menipu kita atau menggantikan semacam itu. Seandainya benar Allah itu menggantikan seperti itu, kita memang orang yang termalang, orang-orang yang tertipu. Kalau benar itu kita tertipu, pasti ada penipunya. Siapa penipunya? Siapa lagi kalau bukan Allah yang menipu? Waduh, Allah kok menipu? Ini sungguh menyakitkan saudara-saudariku. Ya, seakan-akan orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan, akan penyalipan Tuhan, mati 3 hari dan bangkit, kena prank, kena tipu. Tetapi kalau dilacak, siapa yang menipu? Tuhan pasti tidak akan menipu lah. Tuhan tidak akan memberikan hal yang keliru semacam ini. Kalau sampai terjadi penipuan kita, maka penipuan itulah yang harus bertanggung jawab, harus menggantikannya. Maka apa yang benar dikatakan oleh Paulus bahwa yang benar adalah Tuhan kita sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudari pendengar RRI Palembang Pro 1 dimanapun Anda berada, biarlah polemik, biarlah perdebatan, biarlah sanggah menyanggah tetap terjadi. Tetapi kita, umat yang dipilih Tuhan dan meyakini akan kebangkitan Tuhan, tetap pegang teguhlah. Karena apa? Karena penderitaan, sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jelas maknanya bagi kita. Maknanya apa? Maknanya adalah untuk memberikan contoh teladan hidup baik dan benar dengan cara tetap setia kepada Allah walaupun dijahati orang lain. Walaupun kita sendiri sebenarnya tidak salah, tetaplah setia
kepada Tuhan dengan cara tetap berbuat baik dan berbuat benar, niscaya kita juga akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus yang bangkit, hidup bahagia selamanya bersama Allah. Ini jaminan ya bahwa orang yang hidup baik dan hidup benar tentu tidak terlindungi dari kejahatan orang lain. Ya, misalnya kita sudah di berjalan mengikuti rambu lalu lintas dengan baik dan benar. Tapi kalau ada orang yang berlalu lintas dengan cara ugal-ugalan, dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, kita yang sudah melakukan perjalanan dengan baik dan benar dan mengikuti rambu lalu lintas pun masih bisa kena celaka atas kesalahan orang lain. Itulah kenyataan hidupnya. Tetapi kita yang setia kepada Tuhan, dijamin kita tidak akan binasa selamanya, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang menjadi jaminan Paskah bagi kita. Mari pertebal iman kita, perkuat perayaan Paskah kita, mohon berkat Tuhan yang sangat melimpah untuk kita senantiasa mengandalkan perlindungan Tuhan supaya kita tetap bisa hidup kekal di akhirat bersama Tuhan dengan kuat kuasanya. Amin. Berkat Paskah melimpah untuk kita semuanya. Mimbar Agama Katolik.